Ini kembali di Newsline, pemirsa, kemajuan era digital menjadi tantangan bagi semua kalangan, tidak terkecuali aparatur sipil negara. Hari ini Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Kominfo Connect 2020 di Eko Convention Ancol. Informasi selengkapnya akan disampaikan Valencia Melvinsi dari Eko Convention Ancol, Jakarta. Valencia, bagaimana kelangsungan acara Kominfo Connect 2020 hari ini? Ya, Dade, Naila, dan juga pemirsa, acara Kominfo Connect 2020 di Eko Convention Ancol, Jakarta Utara baru saja usai diselenggarakan, dan acara ini menjadi acara tahunan pertama yang digelar untuk mengumpulkan seluruh pegawai dari Kementerian Kominfo dari seluruh Republik Indonesia ini, dengan total ada 2.750 pegawai yang sekiranya hadir di Eko Convention Ancol, Jakarta Utara ini. Dan tadi juga berlangsung pula acara ini dengan meriah. Tadi ada banyak persembahan yel-yel yang juga dipersembahkan oleh masing-masing Direktorat Jenderal, dan kemudian juga ada pemberian penghargaan kepada ASN berprestasi, dan juga banyak lagi acara hiburan yang sudah dilangsungkan oleh Kementerian Kominfo ini yang dipersembahkan bagi para pegawai yang bekerja di Kemenkominfo pada tahun 2020 ini. Dan untuk informasi selengkapnya kita bisa berbincang-bincang dengan Menteri Kominfo Republik Indonesia, Johnny G. Plate. Pak Joni, ini acara yang baru saja diselenggarakan di sini, ada Kominfo Connect 2020. Ini sebenarnya tujuannya apa sih, Pak? Itu gathering ya, atau bertemunya ASN Kominfo dari seluruh Indonesia. Hari ini hadir 2.700 ASN mewakili seluruh wilayah tanah air ya. Itu tujuannya pasti ini dilaksanakan secara rutin untuk apa? Membangun solidaritas, membangun soliditas ya, dan membangun teamwork ASN Kominfo. Sekaligus kepada ASN ini disampaikan arah kemana Kementerian Kominfo ini akan berjalan dan melaksanakan tugasnya untuk 5 tahun kedua ini ya, atau 2020-2024 ya. Nah, kepada mereka disampaikan ya bagaimana visi misi Presiden untuk diterjemahkan di dalam kebijakan Kominfo. Yang paling penting adalah pada mereka paham, ASN Kominfo tahu bahwa tugas Kominfo ya secara besarnya adalah menghantar bangsa Indonesia memasuki era digital. Ya, dengan apa? Dengan melakukan gelaran infrastruktur digital dan telekomunikasi, baik yang fix maupun yang mobile ya, broadbandnya. Nah, itu tidak gampang ya, harus disadari sama-sama. Yang hasil akhirnya harus menghasilkan sinyal sampai di wilayah 3D terluar, terdepan, tertinggal. Yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Untuk bisa berhasil masuk ke era digital, selain infrastrukturnya perlu menyiapkan SDM. Nah, itu digital talent. Nah, ini disampaikan kepada Kominfo agar terbentuk tim yang kuat dan paham kemana arah Presiden yang harus diterjemahkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo oleh ASN-nya. Baik, Bapak. Berarti seluruh ASN yang tadi berkumpul mendapatkan pengarahan yang sesuai dengan visi dan misi dari Presiden Republik Indonesia. Nah, kemudian tadi juga ada beberapa materi terkait dengan penanaman nilai-nilai Pancasila, Pak. Nah, sejauh ini apa sih, Pak, peningkatan yang mungkin dilakukan di kalangan ASN? Ya, jadi ASN itu adalah prime mover ya. Turbinnya penyelenggaraan dan manajemen pemerintahan. Nah, kepada ASN ini syaratnya banyak. Tidak saja kompetensinya, tidak saja pengalamannya, tidak saja akuntabilitas mereka, tapi semangat nasionalismenya dan jiwa Pancasila, ideologi itu harus ada di dalam pipa pembuluh darahnya dan jiwanya ASN. Nah, untuk itu tadi juga dilakukan semacam talk show ya, terkait dengan bagaimana pencegahan dampak dan bahayanya radikalisme di Indonesia, secara khusus di Kominfo itu sendiri. Kalau Kominfo ya udah beberapa langkah yang diambil, nggak bisa dipungkiri ya, isu ASN terpapar itu di mana-mana, termasuk juga di Kominfo yang melalui portal ASN aduanasn.go.id ya, itu sudah banyak masukan kepada pimpinan-pimpinan Kominfo untuk menyaring informasi. Kerjasama Kominfo dengan 10 lembaga negara dan kementerian lainnya
yang dipimpin atau dikomandoi melalui ketuanya Menteri PAN RB itu juga berjalan bagaimana penanggulangan pencegahan separatisme radikalisme di lingkungan ASN. Sejauh ini ya masukan itu banyak dan indikasi ada. Karenanya tugas Kominfo mencegah jangan bertambah, yang ada untuk kembali dan bekerja sebagaimananya semangat ASN yang berjiwa Pancasila. Terakhir Bapak, singkat, ini untuk penangkalan dari isu-isu yang radikalisme yang mungkin tersebar di kalangan ASN tentu butuh literasi digital, Pak. Sejauh ini apa sih Pak upaya yang mungkin Kominfo sudah lakukan untuk peningkatan literasi digital di kalangan? Itu dilakukan secara online dan offline. Ya, ada portal-portal, ada instrumen yang ada di Kominfo sendiri untuk literasi, edukasi terkait dengan bahaya dan dampak dari radikalisme, terkait dengan bagaimana menjaga Pancasila. Ya. Secara offline juga banyak buletin-buletin majalah yang Kominfo terbitkan yang diedarkan sampai di daerah 3T. Ya, di perbatasan-perbatasan untuk anak-anak, macam-macam cara dan polanya untuk mensosialisasi sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Nah, Kominfo sendiri ya sebagai kementerian mempunyai cyber drone. Nah, cyber drone ini digunakan untuk memonitor traffic apa saja yang terkait dengan penyalahgunaan ya ruang digital. Ada narkotika, ada pornografi, ada perdagangan perbudakan modern, perdagangan seks dan sebagainya. Juga ada kegiatan-kegiatan radikalisme, hoax, disinformasi dan seterusnya. Nah, ini dimonitor dan disalurkan kepada law enforcement. Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk informasinya dan sekian Naila, Dade dan juga pemirsa. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Valencia Melvinsi atas informasinya.